kembali lagi di Kawakiwi Podcast. Tema kita malam ini, sahabat podcast, saya bersilaturahmi di salah satu teman saya. Mereka adalah keluarga yang cukup aktif di dalam hobinya masing-masing ya. Nah, di sebelah saya udah ada Mang Aka dan Temia. Apa kabar Mang Aka? Alhamdulillah, Mang. Temia, gimana kabarnya? Baik. Nah, jadi gini sahabat podcast, ini keluarga yang unik karena dua pasangan ini, Mang Aka ini aktif di klub motor, nah dan Temianya juga sangat aktif dalam jenis olahraga atau senam yang bergenrenya Zumba gitu. Nah, baik kita ulas, kita tanya-tanya sahabat podcast, gimana sih keseharian mereka sehingga bisa membagi waktu di saat bekerja, karena mereka ini juga kerja ya Mang sama Temia ya. Nah, mereka aktif bekerja dan juga bisa mengisi waktu di sela-sela kesibukannya untuk tetap memotoran dan juga senam Zumba. Nah, maka bisa diceritain nggak ke sahabat podcast ya, ke sahabat Kawakiwi, selama Mang Aka menjalani hobinya sampai saat ini, ada suka dukanya nggak, dan apa sih yang menjadi kendala di rumah tangga gitu, yang bahagianya atau yang dukanya juga gitu, bisa diceritain Mang Aka? Bisa Mang, bisa. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mang Aka, dan alhamdulillah kepada sahabat podcast Kawakiwi Mang? Kawakiwi yang sudah menyempatkan waktunya untuk silaturahmi di kediaman Mang Aka. Pada intinya sih, kalau untuk gejala mungkin Mang ya, gejala ketika kita bermain di motor ataupun yang namanya hobi gitu ya, sebenarnya sih nggak ada gejala Mang, kalau kitanya masih menjaga komunikasi dengan keluarga. Itu yang kedua, bertanggung jawab lah, itu intinya. Selain kita bertanggung jawab di sebuah hobi, tapi di sisi lain kita sudah mempertanggungjawabkan, yaitu kepada keluarga dan pekerjaan. Jadi intinya tidak lepas dari tanggung jawab yang utama ya, tentang tanggung jawab terhadap istri dan juga anak mungkin itu ya Maka ya. Baik sahabat podcast, nah sekarang kita tanya Temia. Aktif di Zumba gitu. Zumba itu mungkin salah satu olahraga yang lagi viral ya, lagi diminati oleh kalangan muda ataupun tua, khususnya wanita gitu kan. Nah, Temia di Zumba itu apa yang bisa Temia ceritakan ke sahabat podcast tentang Zumba gitu? Ya, kita berolahraga, menyehatkan fisik, terus membuat pikiran jadi happy gitu ketika kalau misalkan ada masalah ya. Saya pribadi kalau misalkan ada masalah, terus saya olahraga Zumba itu, pikiran itu bisa bebas gitu, seakan-akan kita nggak ada beban sama sekali. Refresh lah ya. Berarti satu sisi untuk menghilangkan kepenatan juga ya, di kesibukan bekerja gitu kan. Selain menyehatkan badan, membugarkan badan gitu, dan juga Zumba itu bisa pikiran positif bisa melepaskan beban pikiran gitu. Kalau menurut Temia. Oke, maka gini ya, dari tahun berapa sih mulai motor-motoran gitu? Sampai yang saya tahu kan Mang Aka ini dari sebelum nikah ya sampai sudah nikah sekarang, punya anak satu, masih tetap beraktivitas di klub motor gitu kan. Nah, dari kapan mulainya dan gimana ceritanya bisa ketemu Temia, terus mungkin pacaran dulu kan? Nah, pacaran sampai nikah itu bisa diceritakan nggak? Awal mulanya sih mengenal motor itu karena ada saudara Mang. Saudara waktu itu penghobi motor klasik waktu itu, dan penjual juga ya, spare part kayak gitu awalnya. Waktu itu lagi di posisi masih sekolah Mang. Nah, sering diajak ke acara Mang. Waktu itu acara kayak anniversary ataupun acara-acara besar lah, di acara klasik gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah acara-acara motor CB kayak backjul kayak gitu Mang. Nah, sambil seiringnya waktu saya sempat mengumpulkan uang juga untuk membelikan sebuah kendaraan, yaitu roda 2 di Media Custom
di media motor klasik gitu Mang. Nah di situ mulai termotivasi suka motor-motor jadul, dan hobinya itu bukan touring waktu itu Mang, cuman hobinya membagus-baguskan motor lah gitu. Yang tadinya modifikasi, yang tadinya motor jelek gimana caranya biar bagus gitu kan, dari tampilan cat, dari penampilan postur yang sudah tidak layak mungkin Bang ya, diperbaiki gitu kan. Nah awal ceritanya seperti itu. Nah setelah bekerja di sebuah perusahaan di Kota Purwakarta, bertemulah dengan salah satu member Rebel Bastard MC Indonesia waktu itu. Nah kebetulan satu pekerjaan waktu itu, saya tidak bisa menyebutkan namanya Bang ya, tapi pada intinya beliau adalah satu sosok yang sama juga pencinta motor awalnya. Nah seiringnya waktu ikut gabung, nongkrong bareng, sempat touring bareng. Nah di situ saya mulai introspeksi diri Mang, karena kan di situ saya hobinya bukan touring tapi pecinta modifikasi lah ibaratnya seperti itu. Nah ada perubahan adaptasi juga ketika sudah membaguskan motor, tapi ketika di jalan emang berbeda gitu. Nah kebetulan di Rebel Bastard MC itu ciri khasnya di motor custom. Nah di motor custom ini dari semua media gitu Bang ya, dan waktu itu saya masih memakai CB100 kalau nggak salah, mesin orsinilan. Itu nggak stabil kayak saya kata perasaan saya kayak kurang enak nih kalau misalkan udah gabung di komunitas klub Rebel Bastard MC ini. Nah mulailah beradaptasi, menjiwai motor custom. Nah dan waktu itu sempet memakai media apa sih ya, Ruby 250 cc, dan waktu itu dimodifikasi kayak Sportster Mang. Nah disitulah awal perjalanan mengenal dengan istri Mang. Waktu itu kita bertemu di sebuah perusahaan, di sebuah parkiran ya, sebuah parkiran, dan waktu itu kita bisa chattingan di situ dan sampai sekarang lah gitu. Jadi gitu sahabat podcast, ceritanya awalnya dari hobi memodifikasi roda 2 jenis klasik atau custom, sampai bertemu di satu perusahaan dan ketemu juga unik di parkiran gitu kan. Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng nggak sampai parkir gitu. Betul. Oke, itulah perjalanan keluarga yang bisa kita bilang unik gitu. Dua-duanya memiliki kesibukan tapi semuanya bisa terkondisikan dengan baik gitu, termanage dengan baik rumah tangganya. Nah untuk Temia nih, apa ya keluhannya gitu mempunyai suami hobi motor-motoran atau touring gitu kan. Nah, sedangkan Temia juga kalau libur jumba. Nah apa waktu untuk berduaan dengan suami itu berkurang atau gimana? Ada keluh kesahnya nggak? Ya dari waktu luang ya kita menyempatkan ya sama keluarga. Terus kalau misalkan ada acara motor kayak gitu, aku juga suka ikut ya. Oh jadi suka ikut touring juga gitu. Suka ikut. Terus kalau misalkan lagi ada event jumba ya kayaknya lebih ke jumba gitu. Pada intinya sih Mang, kita kan awalnya juga merefresh ketika sudah bekerja penat lah gitu ya, pusing di pekerjaan, mungkin ada permasalahan di rumah tangga misalkan, tapi kita bawa refreshingnya dengan jalan-jalan di motor. Jadi gitu, sudah saling mengerti antar hobi masing-masing ya. Jadi Temia juga suka ikut touring, sahabat podcast. Nah disitulah mungkin mereka bisa memaksimalkan waktu untuk bisa di waktu hobinya masing-masing ataupun mendukung hobi si suami gitu. Nah sekarang gitu, tadi Mang Eka bilang sampai sekarang bertahan di salah satu klub ya, klub motor Rebel Bastard MC Indonesia ya kalau nggak salah. Nah sahabat podcast, klub Rebel Bastard MC itu yang saya tahu gitu, itu ada salah satu klub besar yang sekarang sedang berkembang di Indonesia. Itu adalah klub yang menjunjung tinggi asas atau persaudaraan gitu. Betul Mang. Nah, Rebel Bastard itu bagi Mang Aka seperti apa sih gitu? Seperti keluarga sendiri sih Mang.
Jadi lebih ke seperti keluarga. Kenapa gitu kan? Kalau misalkan kita lihat klub-klub motor yang ada gitu kan, kadang hanya cuma nongkrong gitu kan, atau yang ngobrol-ngobrol biasa. Kenapa Rebel Bastard ini bisa sampai bisa disebut seperti keluarga? Nah, ada apa di Rebel Bastard? Saya perkenalkan juga bahwa saya salah satu dari member Rebel Bastard, Mang ya. Oh, berarti member ya statusnya. Member ya, sudah member di Rebel Bastard mungkin udah sekian tahun ya. Dan alhamdulillah masih tetap bertahan, tetap menjaga nama baik Rebel Bastard ya, Mang, di Kota Purwakarta ini. Nah, pada intinya awalnya apa namanya? Bisa diulang, Mang, tadi pertanyaannya? Iya, kenapa bisa sampai bertahan di Rebel Bastard dengan yang tadi Mang Aka sebutkan hampir 9 tahun gitu ya. Nah, ada apa sih di Rebel Bastard sampai Mang Aka bilang ini keluarga saya gitu kan? Kalau kita lihat klub-klub lain hanya nongkrong gitu kan, hanya nongkrong ngobrol sampai larut malam bubar gitu. Nah, ada apa di Rebel Bastard sampai Mang Aka sebut ini keluarga juga gitu? Di Rebel Bastard kita tidak cukup hanya bermain motor di jalan, kita nembongkan salah satu kebanggaan kita, tapi di Rebel Bastard itu ada sebuah keunikan dan sebuah kekeluargaan yang benar-benar tidak cukup hanya di motor persaudaranya, tapi dengan keluarga di rumah gitu kan. Itu menjaga tali silaturahminya itu sampai kepada anak kita, istri kita, saudara-saudara yang di rumah itu terkaitannya sangat dekat gitu, Mang. Oh, jadi gitu sahabat podcast, di Rebel Bastard itu bukan hanya nongkrong-nongkrong saja, bukan ngobrol ngalor ngidul, tapi ada sisi lebih, bukan hanya antar anggota atau antar member, jadi si keluarganya juga saling kenal gitu. Mungkin bisa di keluarga Mang Aka misalkan dengan si member A sama-sama kenal, antar istri dengan istrinya, anaknya gitu, dianggap keponakannya, mungkin seperti itu. Oh, unik juga sahabat podcast kalau misalkan klub Rebel Bastard itu mengedepankan asas persaudaraan gitu. Itu bisa jadi contoh untuk klub-klub motor lain gitu. Nah, tadi kan bilang maka 9 tahun ya sudah member, sampai sekarang sudah member. Apakah ada tahapan atau jenjang gitu kan? Kalau kita klub motor atau komunitas kan biasanya masuk registrasi nih, nah bayar, dapat logo atau apa gitu kan, atau kalau yang saya tahu rompi ya, pakai rompi. Nah, itu ada tahapan nggak untuk di Rebel Bastard atau langsung member atau gimana, Mang? Ada, Mang, pada intinya pasti ada, karena kita menanamkan sebuah kepercayaan kepada sebuah anggota baru itu tidak semata-mata cuma sebatas main. Kita lihat dulu nih respeknya sampai mana, respon terhadap klubnya sampai mana gitu, Bang. Nah, dan kepercayaan diri dan kebanggaannya orang tersebut itu sampai mana nih gitu, membanggakan yang klub yang kita banggakan ini gitu. Nah, tentunya ada tahapannya gitu kan. Dari sebelum member itu ada yang namanya prospek, Bang. Ya, mungkin kalau baru gabung itu yang kita sebut itu namanya hanground, Mang. Hanground itu dimana anggota mulai ikut pengen gabung sebelum tahap jenjang ke prospek, yaitu di hanground, Mang. Dan hanground ini sebuah perkenalan lah, Mang, pendekatan antara semua member ataupun mengenali semua organisasi ini gitu, Mang. Nah, setelah itu kalau kita sudah bisa menanamkan kepercayaan tersebut kepada kepengurusan mungkin, Bang, ya masuknya ya, bisa dilihat, bisa dipercayai orang ini bahwa benar sungguh-sungguh nih, Mang, gitu. Kita tidak meragukan lagi gitu orang tersebut, kita naik jenjang gitu, ke tahap berikutnya. Jadi begitu sahabat podcast, tetap ada tahapan jenjang ya, untuk rule atau aturan di Rebel Bastard. Baik sahabat podcast, sekarang kita break sejenak. Nah, nanti kita tanya-tanya lagi. Oke, maka kita break dulu ya. Siap. Tetap di kembali lagi sahabat podcast Kawakiwi Channel. Nah, tadi kita udah tanya-tanya ya tentang rutinitas
Mang Aka dan Temia. Mang Aka hobi menunggang roda 2 dan Temia hobi jumba. Oke, sekarang kita ke segmen terakhir sebelum ditutup acaranya. Nah, Temia punya harapan atau angan-angan apa gitu untuk Mang Aka ke depannya gitu. Kan suami istri nih saling memiliki kepercayaan. Bukan, maksudnya saling, maka keinginan si istri itu ke suami gimana sih Temia? Harapannya untuk Mang Aka gitu. Tentang motor apa tentang? Ya tentang Mang Aka, misalkan Temia tuh punya unek-unek kayak gini. Tong motoran wae atuh abi, aku teh udah pingin di jamah gitu kan. Atau ya mudah-mudahan kalau touring masih bisa berkomunikasi gitu kan, atau selamat kritik di perjalanan. kritik. Mau kritik, mau masukan atau harapan gimana dari Temia buat harapan, suami tercinta? Bagus nama harapan. Iya, sok. Harapannya mudah-mudahan ke depannya kalau misalkan touring sendiri ya, tolong waktunya kalau misalkan udah janji pulang jam 12 terus lewat, komunikasi lagi sama istri, misalkan pulangnya nggak jadi jam 12 biar cek Sunda nama tak arep-arep benernya nih iya mah ulah touring teh atuh da kumahanya pidedepeun pamajikan. Nah, sahabat podcast, itu dari dasar hati loh sahabat podcast. Maksudnya keluhan seorang istri untuk suami di saat touring. Nah, maka tuh harus ngasih kabar katanya gitu kan. Istri itu khawatir itu tandanya sayang berarti gitu, bukan istri membatasi Aka untuk touringnya kelamaan gitu kan. Nah, mungkin itu sahabat podcast harapan seorang istri untuk suami yang hobi touring. Nah, sekarang Mang Aka nih, untuk istri yang hobi jumba gitu, apa Mang Aka mensupport ataupun ada keluhan? Nah, sekarang serang balik gitu. Gimana Mang Aka? Karena kita punya hobi yang sama mungkin Mang ya. Sama itu maksudnya bukan sama motor tapi sama-sama punya hobi. Nah, pada di sisi lain ya yang saya rasakan itu pasti ada yang namanya keluhan, tapi yang saya rasakan itu bukan kekeluhan ataupun kritik, tapi lebih baik menutupi kekurangan istri gitu. Jadi ketika istri pulang kerja langsung berangkat, misalkan tidak menyiapkan dulu makanan, tidak membereskan dulu rumah misalkan gitu kan. Nah, itulah kita harus bisa menyadari gitu. Jadi bukan berarti harus kita menyalahkan, tapi ya disinilah ketika kita kebersamaan di dalam rumah tangga itu harus bisa saling menutupi. Oh, jadi gitu. Tadi kan misalkan apa kenyataan. Kayaknya itu juga curhatan, tapi saya percaya gitu. Seorang suami itu memang akan menjaga nama baik istrinya. Begitupun seorang istri gitu. Dua-duanya saling menyayangi dan saling mencintai, hanya caranya yang berbeda gitu. Karena laki-laki itu 80% menggunakan logika, kalau wanita 80% menggunakan perasaan gitu. Oke, baik. Nah, sekarang sudah sampai di akhir acara. Nah, kita doakan, kita sudah mengulas sisi baik atau sisi negatifnya. Tapi tadi yang kita terima tidak ada sisi negatifnya, sahabat podcast. Nah, kita doakan semoga keluarga Mang Aka dan Temia ini langgeng. Amin. Sampai maut memisahkan ya. Jangan sampai tua bisina geus aki-akinin ini cerai kan teu asik gitu. Makanya sampai maut memisahkan, sahabat podcast. Oke, kita doakan semoga lancar rezekinya, Mang Aka diberikan kesehatan sama Temia gitu kan. Nah, semoga bisa saling mensupport satu sama lain. Terima kasih juga waktu dan tempat dan jamuannya nih. Saya sudah diizinkan main ke rumah Mang Aka ini ya. Siap. Gitu. Baik, sahabat podcast, kita tutup sampai di sini. Sampai ketemu di season berikutnya. Tetap di Kawa-Kawa Podcast. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.